Rimuru pun menjawab, Sugoi. jadi Diablo sudah melakukan antisipasi yang luar biasa. Tapi emang hoki aja sih, sihir bisa digunakan di dunia yang terhenti ini, ucap Rimuru. Ciel pun menjelaskan, jika yang dipikirkan Rimuru itu salah, karena jika sudah terperangkap di dunia yang telah ditangguhkan atau dunia yang telah terhenti, Diablo nggak akan bisa mengaktifkan sihir, kecuali Diablo sudah menyiapkan sihir sebelum kejadian itu terjadi. Lantas Rimuru tanya, kenapa Zoe juga masih bisa selamat? Ciel menjelaskan lagi, jika Zoe selamat karena Zoe menggunakan keberadaan paralel. Jadi Zoe yang asli masih bersembunyi di balik bayang-bayang Rimuru dan masih menunggu celah untuk menyerang Michael. Rimuru terus berpikir tentang time stop ini. Ada kemungkinan yang dapat Rimuru mengerti dari pertarungan ini, yaitu saat seseorang mengaktifkan time stop maka korban tidak dapat melakukan apapun, yang dimana si korban hanya bisa pasrah untuk diapa-apain. Namun jutsu time stop ini juga memiliki kelemahan, di mana menghentikan waktu, mengaktifkan, dan menonaktifkan berulang kali akan lebih banyak menghabiskan energi. Yari. Pertarungan Chloe dan Michael sudah mencapai dalam tahap penutupan dan klimaks-klimaksnya. Sedikit demi sedikit, ujung jari Rimuru juga sudah mulai bisa digerakkan. Ciel pun memberikan laporan jika evolusi ke bentuk kehidupan digital akan segera selesai. Di situ Michael berkata, aku akan menghabisimu. Chloe pun menjawab, jangan bermimpi Michael. Ucapan Chloe membuat Michael makin emosi. Hal itu juga membuat Chloe dapat melihat celah untuk menyerang Michael. Sambil menyerang, Chloe berkata, selamat tinggal Michael, nasibmu akan berakhir di sini. Chloe pun mengaktifkan skill Reverse Fate, atau dalam bahasa Indonesianya yang berarti takdir terbalik. Skill itu membuat waktu hidup sang target berjalan mundur. Dan setelah Michael terkena skill itu, hal yang tidak terduga terjadi kepada Michael. Michael kebingungan dengan berkata, apa yang aku lakukan? Siapa aku? Apa aku ini? Makhluk hampa yang menghuni tubuh Rudra, sebuah skill yang telah kehilangan tuannya dan kehilangan alasan keberadaannya. Michael menjadi gila karena tidak tahu identitasnya. Michael kini hanya tersisa skill tanpa ego dan balik ke identitas aslinya, yaitu skill ultimate Justice King Michael. Sementara tubuh Rudra yang selama ini dikendalikan oleh Michael perlahan mulai runtuh. Kini Michael yang telah diubah menjadi skill belaka oleh tangan Chloe hanya bisa meratap dengan tatapan kosong. Di situ Chloe pun menghampiri dan berkata kepada Michael, jika kau kehilangan arah, nggak tahu harus kemana, maukah kau ikut denganku? Namun di situ Michael hanya terdiam dan melihat Chloe seolah-olah nggak paham apa yang Chloe katakan. Chloe meminta Michael untuk memilih antara menghilang atau tinggal di dunia ini dengan Chloe sebagai tuannya. Tapi Michael tetap saja diam dan terlihat lambat laun hawa keberadaan Michael mulai menghilang. Dan gak lama suara dunia juga mulai bergema. Dikonfirmasi 3 elemen, keberanian, harapan, dan keadilan telah disatukan ke dalam individu bernama Chloe Albert. Hal itu membuat skill ultimate Space Time King Yog Sothoth telah berevolusi menjadi skill ultimate Space Time Good Yog Sothoth. Setelah kejadian evolusi Chloe itu, Rimuru menghampiri Chloe. Chloe, apa kau baik-baik saja? Chloe pun menjawab, seperti yang kau lihat Rimuru-san, aku baik-baik saja. Dan kini aku merasa benar-benar menjadi satu dengan Chronoa. Setelah mendengar itu, Rimuru memperhatikan Chloe dengan seksama. Rimuru merasakan jika sifat kekanak-kanakan yang ada dalam diri Chloe telah menghilang, dan kini dia telah menjadi wanita dewasa. Lalu di situ tiba-tiba, jepret! Chloe langsung mencium bibir Rimuru saudara. Aduh, jadi berdiri lagi kan si Johnny? Setelah ciuman hot dan penuh kemesraan itu selesai, Chloe berkata, Aku sudah dewasa sekarang Rimuru-san. Rimuru masih tidak sadarkan diri setelah dicium Chloe dengan tiba-tiba. Rimuru masih merasakan sensasi lembut, lengit, dan nikmatnya ciuman itu. Hingga ucapan Ciel menyadarkan Rimuru. Dengan cemburu yang sangat gak logis, Ciel berkata, sungguh itu asupan yang sangat gak bermoral. Chloe pun juga memberikan sisa-sisa Raja Harapan Sariel kepada Ciel, agar Rimuru juga dapat memahami segala sesuatu yang berhubungan dengan konsep waktu. Saat mengetahui Ciel emosi, Rimuru mencoba mengalihkan topik dan bertanya kepada Ciel, jika Chloe sudah menjadi satu dengan Chronoa, apakah Chloe bisa balik ke tubuh anak-anaknya? Ciel pun menjawab, jika Rimuru tidak perlu khawatir karena Chloe dapat berubah ke bentuk apapun sesuka hatinya. Mendengar penjelasan Ciel, Rimuru agak sedikit lega karena Kenya dan yang lainnya tidak perlu terkejut dengan perubahan Chloe. Bagi Rimuru, Chloe bukan lagi muridnya yang cengeng, melainkan dia telah menjadi sangat kuat. Bahkan untuk mengendalikan waktu, seolah-olah dia melakukan itu seperti bernafas saja. Rimuru terkesan sekaligus kagum, di mana tanpa bantuan Manas, Chloe bisa menggunakan kekuatan penuhnya.
Tidak seperti Chloe, Rimuru hanya bisa mengandalkan manasnya yaitu Ciel. Di situ, Rimuru berkata kepada Chloe, "Chloe, kau pasti capek kan? Sekarang istirahatlah dan serahkan urusan yang tersisa padaku." Chloe pun menjawab, "Aku senang kau telah mengkhawatirkanku, Rimuru-san." Menurut Rimuru, meskipun Chloe tampaknya baik-baik saja, tapi tidak mungkin untuk Chloe jika harus bertarung lagi. Karena Chloe telah berevolusi. Tentunya Chloe perlu mendapatkan istirahat yang cukup. Bagi Rimuru, ini waktunya selaku seorang guru wajib melindungi muridnya sebelum pergi. Chloe bertanya ke Rimuru, "Kau tidak akan kalah kan, Rimuru-san?" Dengan tersenyum, Rimuru berkata, "Tentu saja. Kini kan aku sudah mengerti konsep waktu berkatmu, Chloe." Dari percakapan singkat ini, Chloe berusaha memberitahu Rimuru jika musuh masih ada di sekitar sini, dan Rimuru juga sudah mengetahui hal itu. Chloe pun mengembalikan aliran waktu, dan dunia mulai bergerak sekali lagi. Dari balik bayangan, Zoe berbicara dengan Rimuru melalui telepati net. Zoe melaporkan jika dirinya telah kehilangan jejak musuh. Rimuru pun menyuruh Zoe untuk tetap hati-hati. Sedangkan di situ, Rimuru sekali lagi meminta Chloe untuk segera pulang dan beristirahat. Chloe pun akhirnya menuruti ucapan Rimuru. Chloe balik ke Tempest dan beristirahat agar pulih dari efek lanjutan evolusinya. Setelah Chloe meninggalkan Rimuru, Rimuru pun melihat ke arah ruang kosong. Rimuru berkata, "Keluarlah, kau ada di sini kan?" Dan keluarlah seorang dengan berkata, "Bagaimana kau bisa menyadari kehadiranku? Kupikir kehadiranku sudah benar-benar kusembunyikan." Dan orang itu adalah Michael. Ternyata selama ini Michael hanya menggunakan keberadaan paralel untuk melawan Chloe. Makanya sebelum Chloe pergi tadi, Chloe bertanya ke Rimuru apakah Rimuru sanggup melawan Michael atau enggak. Saat sebagian keberadaan paralel Michael diambil Chloe menerima semua informasi tentang Justice King Michael. Dan dengan menerimanya, Chloe dapat mengetahui rencana Michael. Awalnya, Rimuru berencana menunggu Michael untuk mengejutkan Rimuru. Tapi karena Rimuru nggak sabar, Rimuru langsung saja memergoki Michael yang sedang bersembunyi. Michael yang menunjukkan sosoknya lantas berkata, "Aku tidak menyangka kau bisa mengalahkan eksistensi paralelku." Rimuru pun menjawab, "Hahaha. Ya, seperti yang kau lihat, bukan aku yang mengalahkannya." Michael sedikit emosi karena kecerobohannya meremehkan Chloe yang berakibat fatal pada eksistensi paralelnya. Dengan sedikit sombong, Rimuru mengatakan, "Sudah lama sekali aku tidak bertarung dengan sekuat tenaga. Jadi mari kita mulai, Michael." Sontak ucapan Rimuru membuat Michael makin emosi. Michael berkata, "Omong kosong, beraninya kau bacot, sementara kau sendiri cuma bersembunyi di balik punggung seorang wanita." Tapi Rimuru lantas menjawab, "Aku cuma ingin melihat perkembangan Chloe, Michael. Tapi apa kau tahu, Chloe adalah muridku dan aku adalah gurunya. Maka dari itu, aku akan menunjukkan martabat dari gurunya. Atau aku akan kehilangan harga diriku." Mendengar hal itu, Michael hanya terdiam dengan menatap sinis Rimuru. Dari sudut pandang seorang Michael yang dapat menghentikan waktu seenak jidatnya, Rimuru hanyalah seorang sampah. Di situ, Michael berkata, "Demon Lord Rimuru, ingatanmu sangat kacau. Sudah kukatakan, kau hanyalah penghalang bagiku, bukan musuh yang sepadan untukku. Kali ini, aku akan memberimu kematian yang nyata." Dengan spontan, Rimuru membalas ucapan Michael, "Gak usah banyak pacot, Michael. Kemarilah dan bunuhlah aku jika kau bisa melakukannya." Sesaat kemudian, waktu berhenti lagi. Michael mendekati Rimuru dengan memegang pedangnya. Lalu, Michael menebas Rimuru. Srebet! Michael terlalu sombong sampai mengira jika Rimuru masih seperti tadi yang hanya bisa terdiam di dunia terhenti ini. Tapi kali ini beda lagi cerita. Rimuru telah mengerti konsep dari dunia yang telah terhenti. Di situ, Rimuru bergerak dengan bebas dan menangkis serangan Michael. Hal itu membuat Michael terkejut. Michael berkata, Nani? Rimuru hanya tertawa. "Jangan meremehkanku, Michael. Aku telah menguasai time stop ini." Kini ekspresi Michael yang tadinya hanya menyepelekan Rimuru berubah dengan tatapan serius. Kini bagi Michael, Rimuru bukan lagi penghalang, melainkan musuh yang nyata. Dan pertarungan antara Rimuru dan Michael itu pun akhirnya dimulai. Sementara di Ingracia, Felgreen berada dalam keadaan terpojok karena harus bertarung sambil melindungi Masayuki. Filwe juga nggak bakal membiarkan Felgreen melindungi Masayuki dengan mudah. Filwe melepaskan kekuatan yang dia sembunyikan di depan Felgreen. Filwe berkata, "Apakah kau berpikir hanya kau saja yang memiliki eksistensi paralel? Asal kau tahu, aku juga bisa menggunakannya." Felgreen pun emosi dengan menjejakkan lidahnya. Felgreen berkata, "Aku membencimu, Filwe." Saat ini, Felgreen sibuk berurusan dengan Filwe. Sementara Testarossa yang paling dapat diandalkan menghadapi Vega. Sedangkan Hinata dan Moss nggak sanggup, harus melawan 4 Evil Dragon Spawn. Bahkan untuk mengalahkan 1 dari 4 Evil Dragon Spawn, Hinata nggak bisa menebas para monster tersebut dengan pedangnya. Lalu tiba-tiba, tanpa sepengetahuan Felgreen dan yang lainnya, Time Stop Michael telah diaktifkan. Time Stop ini saat Michael melawan Chloe. Felgreen dan Testarossa adalah satu-satunya yang merasa bingung dengan ketidaknyamanan ini.
Kedua orang ini langsung menyadari apa yang baru saja telah terjadi. Dan gak lama, waktu di dunia berjalan kembali. Di saat itu juga, sesuatu terjadi dalam diri Masayuki. Di situ, Masayuki jatuh berlutut di tempat dia berada. Masayuki mendadak pusing. Di saat sebagian keberadaan paralel Michael menghilang, efek dari hoki kekuatan Masayuki juga ikutan menghilang. Di situ, Valkyrie berteriak. Masayuki. Runtuhnya Masayuki membuat Estarossa, Hinata, dan Mos berada dalam situasi yang sangat sulit dan putus asa. Karena selama ini mereka bisa unggul karena kehokian Masayuki. Sedangkan perhatian Valkyrie jadi terpecah saat melihat Masayuki tiba-tiba terjatuh. Filwe yang melihat hal itu tidak mau menyia-nyiakan kesempatan emas itu. Filwe berkata, "Ini kemenanganku." Dan di saat yang sama pula, Srebet! Pedang Filwe menusuk dada Valkyrie. Masayuki hanya bisa menatap kejadian itu dengan penuh depresi. Bagi Masayuki, wanita yang selalu tersenyum tanpa rasa takut, percaya diri, dan selalu bisa diandalkan, kini hanya bisa terbaring di tanah. Di situ, Valkyrie hanya bisa berlutut di tanah sambil memegang dadanya yang terus mengeluarkan darah. Masayuki makin membenci situasi ini. Situasi di mana dia tidak bisa melakukan apa-apa di saat semua rekan-rekannya memerlukan bantuan darinya. Emosi itu bergejolak di hati Masayuki. Dari atas kepalanya hingga ujung jari kakinya, kemarahan menjalar ke seluruh tubuhnya. "Bajingan, apa yang telah kau lakukan?" Masayuki berteriak menatap Filwe. Filwe pun menjawab, "Kau tetaplah diam di situ, Masayuki. Karena aku akan sekali lagi menghancurkan Valkyrie di sini." Filwe mengatakan itu sambil menodongkan pedangnya ke arah Valkyrie. Dan tiba-tiba dalam sekejap Masayuki melesat dan sudah ada di depan Filwe. Masayuki menyerang Filwe dengan pedangnya. Namun pedang Masayuki hancur saat mengenai armor tingkat mitos yang Filwe gunakan. Di situ Masayuki berkata, "Aku bertanya sekali lagi padamu, apa yang telah kau lakukan pada wanitaku?" Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Saya Tiu dari channel Isekai Kindle. Pamit. Bye bye.